Selama ini saya salah menilai pecandu pornografi. Saya dulu selalu berpikir bahwa pecandu PMO itu, pecandu pornografi, masturbasi, dan orgasme adalah orang-orang yang tidak produktif, orang-orang yang malas, orang-orang yang nolep, orang-orang yang tidak pandai berbicara di depan banyak orang, orang-orang yang tidak pandai berolahraga, tidak bisa push up, tidak pandai berbicara sama cewek, tidak punya pacar. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena itu semua terjadi pada diri saya. Terutama ketika saya berumur 20-an, ketika saya kuliah itu masa-masa saya, masa-masa kegelapan saya, masa-masa nolep saya. Akhirnya saya putuskan untuk berubah. Setelah saya lulus kuliah, saya mendapatkan sebuah pekerjaan dan saya waktu itu memutuskan untuk sudah selesai. Saya pengen berubah, saya ingin mengubah habit saya. Dari saya dulu yang tidak bisa push up sampai umur 20-an itu saya tidak bisa push up sama sekali. Akhirnya saya berusaha untuk melatih tubuh saya sampai akhirnya sekarang saya bisa melakukan pull up lebih dari 15 kali. Bagi sebagian besar orang mungkin itu adalah hal yang biasa ya, tapi bagi saya itu ada sebuah lompatan prestasi yang sangat luar biasa. Dan saya juga bekerja di sebuah lembaga perbankan BUMN di salah satu kota saya juga ya. Waktu itu saya berpikir dengan ada kesibukan, dengan udah punya habit yang oke, saya akan lepas dari kecanduan PMO, saya akan lepas dari kecanduan pornografi. Tapi ternyata tidak semudah itu, tidak segampang itu. Tiap kali saya stres, saya pasti akan langsung masuk ke dalam trigger PMO. Dan ini sebenarnya yang dirasakan oleh orang-orang yang mengirim email kepada saya, yang langsung curhat pribadi kepada saya. Setelah saya membuat 50 video lebih di channel YouTube saya, terutama di ketika waktu tahun lalu ya, saya membuat konten semua sebab PMO. Banyak orang-orang yang curhat pada saya, yang mereka ini level profilnya bukan orang-orang pengangguran, bukan orang-orang nolep. Mereka bekerja di sebuah lembaga yang sangat keren. Mereka udah punya istri, mereka udah berkeluarga, mereka udah punya anak. Jauh dari kata nolep yang kita tahu melekat pada pecandu PMO. Tapi mereka masih merasakan hal yang sama. Ini menjadi semacam hal yang terbantahkan, apalagi pada pemahaman saya dulu. Dan semakin saya menerima banyak email ini, saya jadi tahu bahwa ini problemnya bukan pada tentang kebiasaan tersebut. Ini problemnya udah pada mental, udah pada psikologi pecandu tersebut. Udah bukan tentang kebiasaan yang dibangun. Karena kalau dipikir orang-orang yang punya pekerjaan, orang-orang yang udah punya istri, bahkan orang-orang yang udah bekerja di sebuah perusahaan yang mendapat jabatan tinggi, tapi masih aja kecanduan pornografi. Oh, mungkin teman-teman yang berada di komunitas NoVap, yang mengikuti konten-konten NoVap, selalu terdoktrin bahwa ya pecandu PMO itu yang gini-gini, yang nolep, yang dan lain-lain, yang nggak bisa olahraga dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang Anda lihat itu semacam gunung es, bongkahan gunung es. Faktanya di bawah dasar laut ini banyak pecandu PMO yang bahkan dia six pack, bahkan dia punya jabatan keren, bahkan dia punya segalanya. Bahkan dia punya kulit yang glowing, yang selalu dibilang bahwa PMO membuat kulit kusam dan lain-lain. Itu adalah fakta yang terbantahkan, itu adalah sebuah hal yang berbeda. Teman-teman mungkin yang berada di komunitas NoVap, seperti yang ada di komunitas NoVap WhatsApp saya, mungkin tidak akan menemukan orang-orang seperti itu. Karena orang-orang yang saya temui di email yang saya terima, biasanya tidak bergabung dengan komunitas NoVap yang ada di WhatsApp, ada di Discord itu. Karena mereka tahu levelnya. Tapi mereka tetap sama aja seperti remaja, seperti kebanyakan anak muda yang kecanduan PMO. Mereka sama saja, cuman mereka tahu levelnya gitu ya. Ini adalah sebuah hal yang mungkin gak banyak orang yang Anda tahu. Dan saya di sini tidak hanya omong kosong doang. Saya tidak hanya berbual saja. Faktanya di luar banyak orang-orang yang
keren, banyak orang-orang yang high performing, orang-orang sukses yang kelihatan sukses itu masih kecanduan PMO. Saya berikan contoh deh. Anda kalau misalnya mengetikkan keyword di YouTube Edric Chandra mengatasi kecanduan masturbasi dan pornografi. Anda tahu Edric Chandra, seorang MC yang sangat terkenal, partnernya Petgo. Dia juga sempat kecanduan PMO, dia juga sempat kecanduan pornografi. Kurang glowing apa kulit dia sebagai seorang performer, sebagai seorang MC, host. Kurang bisa ngomong apa, kurang percaya diri apa dia sebagai seorang pembicara, tapi masih struggling dengan kecanduan PMO juga. Anda bisa cari sendiri kalau misalnya tidak percaya. Dan ada banyak lagi contoh seperti yang di luar negeri ya. Yang saya tahu di Indonesia hanya beberapa. Mungkin culture-nya di Indonesia itu tidak terlalu vokal, tidak terlalu terbuka seperti di luar negeri. Saya berikan contoh di luar negeri seperti Kanye West. Kanye West ada pernah memberikan pengakuan bahwa dia kecanduan pornografi. Dan ada satu lagi yang contoh yang mungkin Anda tahu juga, Orlando Bloom, pemain film The Lord of the Ring. Anda bisa lihat seganteng apa dia, se-glowing apa muka dia, se-sukses apa dia, sekaya apa dia, sekeren apa dia, tapi dia masih kecanduan dengan pornografi, dia masih kecanduan dengan PMO. Dan masih banyak contoh lain kayak Terry Crews, Russell Brand. Jadi pemahaman saya tentang pecandu PMO yang tadi no lab itu, ini sangat-sangat bisa terbantahkan karena kecanduan PMO pornografi ini bisa terjadi pada semua golongan, pada semua orang-orang yang sukses bahkan. Bahkan yang saya tahu ya, ada sebuah channel dan segmentasi channel ini adalah membantu orang-orang high performing seperti entrepreneur, business owner, profesional dalam mengatasi kecanduan PMO. Dan subscribernya sudah terakhir kali saya lihat 120.000 subscriber. Itu tandanya di situ ada problem di situ yang tidak terselesaikan. Problem bagi orang-orang yang profesional, orang-orang yang punya jabatan penting tapi masih kecanduan, dan channel itu memberikan solusinya. Jadi ya bisa dibilang ini kecanduan ini terjadi pada semua orang. Bukan hanya pada orang-orang yang no lab, bukan hanya orang-orang yang pengangguran, bukan hanya orang-orang yang fisiknya, mohon maaf, tidak bisa push up seperti saya dulu. Tidak sama sekali. Dan apa yang membuat saya bisa benar-benar berhenti dari kecanduan pornografi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan habit, dengan tiba-tiba, ya ada hubungannya, tapi ada satu hal yang membuat fondasi yang lebih kuat dalam berhenti dari kecanduan pornografi ini, yaitu adalah mengubah self-image Anda, mengubah self-image yang melekat pada diri saya sebagai seorang pecandu pornografi. Anda mungkin selama ini masih menjadi pecandu pornografi, tapi saran saya adalah Anda harus lepaskan semua itu. Anda harus deny. It's okay membohongi diri Anda sendiri bahwa Anda bukanlah seorang pecandu pornografi. Ini ada teorinya di dalam buku James Clear tentang seorang pecandu rokok yang ingin berhenti dari merokok. Tiap kali dia ditawari rokok, padahal dia masih berusaha untuk berhenti dari merokok, tapi dia tidak pernah mengatakan saya sedang berusaha untuk berhenti dari kecanduan rokok. Dia mengatakan saya bukan perokok. That's it. Dengan mengubah mindset self-image bahwa saya bukan perokok, dia akan berperilaku sebagai orang yang tidak merokok. Sama halnya dengan Anda ketika Anda mengubah image Anda sebagai seorang yang tidak akan pernah memegang bokep, tidak akan pernah memegang alat kelamin Anda untuk menyenangkan diri Anda. Titik. Sebelum Anda membentuk kebiasaan habit, Anda harus menentukan ini dulu. Anda harus siap berkomitmen. Anda harus siap menandatangani kontrak sebagai seorang yang bukan pecandu PMO. Sama halnya dengan gini deh, saya kasih logikanya aja.
Kalau Anda dari seorang pengangguran, kemudian Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda menandatangani kontrak di situ. Anda melepas status pengangguran Anda, kemudian Anda menjadi karyawan swasta, menjadi karyawan BUMN di sebuah perusahaan ini, ya Anda bertingkah laku sebagai seorang di perusahaan ini. Sama halnya dengan ketika Anda melepaskan status pecandu PMO, Anda menandatangani kontrak, saya bukan lagi seorang pecandu PMO. Anda berkomitmen dengan apa yang sudah Anda tulis, yang sudah Anda putuskan. Maka Anda akan berperilaku seperti orang yang tidak pernah memegang PMO lagi. Dan kepada siapa ini? Kepada siapa Anda membuat kontrak? Kepada Tuhan Anda. Karena ini memang sebuah pertolongan yang kita tidak akan bisa melogika pertolongan itu dari mana. Tapi ketika Anda sudah membuka diri Anda dan Anda berani berkomitmen, berani menandatangani kontrak Anda dengan Tuhan, saya bukan seorang pecandu PMO, maka Tuhan akan memudahkan jalan Anda. Tuhan akan senang kalau misalnya Anda itu sudah tahu Anda itu melepas hal yang melekat pada diri Anda, hal buruk yang ada pada Anda. Oke, jadi pada intinya adalah ubah self-image Anda, ubah hal yang melekat pada diri Anda. Deny, meskipun Anda adalah seorang pecandu PMO yang katakanlah Anda masturbasi 3 kali sehari, mulai detik ini, buat kontrak Anda dengan Tuhan Anda. Anda bisa tulis kontrak Anda di kolom komentar. Tiap kali Anda pengen kembali pada kecanduan itu lagi, kepada kebiasaan itu, Anda kembali pada video ini, Anda cari komentar Anda. Tulis, saya bukanlah seorang pecandu PMO. Berikan tanggal di situ, berikan nama Anda di situ. Tiap kali Anda merasa pengen kembali pada habit itu, Anda kembali lagi pada video ini dan lihat komitmen yang sudah Anda buat, pada kontrak yang udah Anda buat. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.